Suparno Daeng Sangkala, salah satu tokoh pemuda desa Salopalai menceritakan singkat kondisi di 3 kampung di desa Salopalai, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sejak disahkan menjadi desa Salopalai pada tahun 1976, 3 kampung di dalamnya belum menikmati aliran listrik dari PLN hingga saat ini. Dialog warga dengan pihak Pertamina selaku pemilik pembangkit listrik tenaga gas ternyata gagal. Dengan alasan pihak Pertamina meminta agar warga swadaya untuk pembangunan jaringan kabel dan tiang untuk instalasi ke rumah-rumah warga. Warga pun merasa keberatan karena mereka tak punya uang untuk pembangunan jaringan kabel dan tiang untuk instalasi ke 3 kampung itu. Karena warga hanya berpenghasilan sebagai petani. Menurut Suparno, untuk 3 kampung ini hanya membutuhkan sekitar 35.000 watt untuk memenuhi kebutuhan listrik sekitar 1.000 orang. Harapan keluarga kami di sini intinya pemerintah meliriklah ke desa kami yang tertinggal di sini, karena semenjak tahun 76 sampai dengan hari ini listrik di kampung kami ini tidak ada. Adapun yang kami pakai di sini cuman sebatas genset atau CSR dari perusahaan, salah satu perusahaan. Itu pun kami manfaatkan cuma dari jam 6 sampai jam 11 malam. Jadi kasihanlah adik-adik kami di sini. Jadi saya memohon kepada pemerintah ataupun kepada Pak Presiden Jokowi untuk melirik desa kami ini, desa tertinggal yang dimana yang seharusnya kami, masyarakat kami di sini bisa merasakan juga yang namanya listrik. Sementara itu, pengamat sosial alumni Universitas Mula Warman, Saur Purba mengatakan, kondisi 3 kampung di desa Salopalai di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara ini sangat mengejutkan. Di tengah gemerlap dan kekayaan sumber daya alam Kutai Kartanegara, ada 3 kampung yang tidak merasakan listrik. Untuk itu, pemerintah harus hadir untuk bisa memberikan hak rakyat agar bisa menikmati listrik. Supaya kegiatan belajar, ibadah, serta keamanan kampung bisa berjalan. Menurut Saur, solusinya sudah ada, yakni tak jauh dari desa mereka, sekitar 15 km, telah dibangun pembangkit listrik tenaga gas milik Pertamina. Namun tetap saja pemerintah harus hadir guna menjadi dasar hukum untuk bisa menyalurkan aliran listriknya. Saya sebenarnya juga termasuk orang yang kaget juga ya. Ternyata di tengah modernisasi yang digaung-gaungkan ini, teknologi yang sudah 4.0 dan lain sebagainya ini, masih ada juga desa yang dekat dengan kita tapi tidak tersentuh oleh peradaban modernisasi, termasuk listrik lah salah satunya. Saya juga termasuk orang yang kaget itu dan menyayangkan sekali peran pemerintah yang sangat kurang di dalam mengatasi hal-hal yang seperti ini, yang harusnya juga sudah terselesaikan jauh-jauh hari. Ya, bukannya sekarang ini kan menjadi presiden tidak nyaman bagi kita di kota, sementara mereka di sini yang di dekat kita masih ukuran tetangga lah, itu ukuran dengan Samarinda cuma sekitar 20-an kilo. Nah, jadi pemerintah harus hadir di sini itu untuk mengatasi ketertinggalan ini agar anak-anak di sini bisa belajar malam dengan baik dan lain sebagainya. Aktivitas malam mereka untuk belajar, beribadah dan lain sebagainya bisa terlaksana dengan baik, tidak terhalangi oleh kendala-kendala minimal seperti listrik ini. Sebelumnya, 3 kampung di desa Salopalai belum menikmati listrik sejak tahun 1976, yakni Kampung Salo Elai, Salo Bandang, dan Lempake 5. Saat ini warga hanya menggunakan genset sumbangan perusahaan, sementara biaya BBM dan perawatan dari swadaya warga. Listrik genset hanya menyala dari jam 6 sore hingga jam 11 malam. Jika genset rusak, warga harus rela tanpa penerangan di malam hari, dan seluruh aktivitas lumpuh total. Tak hanya listrik, warga juga berharap untuk perbaikan jalan. Karena jalan mereka hanya tanah, maka saat hujan turun akan menjadi kubangan lumpur. Akibatnya warga harus memutar lewat jalan lain yang jaraknya sekitar 60 km untuk bisa ke Samarinda membeli kebutuhan sehari-hari. Jasmine Jafar, Kompas TV, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.